Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah penelitian tindakan kelas ini sudah kita bisa sampai kepada pengolahan datanya. Jadi bagaimana kita mengolah data hasil penelitian tindakan kelas PTK. Penelitian tindakan kelas bisa menggunakan model pengolahan data kuantitatif atau kualitatif, tapi tergantung dari desain awal, perencanaan awal di PTK. Kamu masih ingat kan? PTK itu tahapannya apa saja? Masih ingat ya? Masih. Masih ya. Terus kemudian diulang. Nah, ketika diulang kembali berarti menandai ada siklus. Jadi ketika pelaksanaan PTK itu 5 tahapan itu sudah dilaksanakan, itu berarti satu siklus. Kemudian ketika dilanjutkan pada tahapan kedua itu namanya siklus yang kedua. Nah, perencanaan PTK yang menggunakan model kuantitatif itu umumnya mirip eksperimen, umumnya seperti eksperimen atau ya memang eksperimen, cuma prinsip-prinsip penelitian tindakan kelasnya tetap dijalankan. Contohnya apa? Contohnya kalau penelitian tindakan kelas itu boleh peneliti sendiri yang eksperimen. Tapi kalau eksperimen di penelitian kuantitatif, eksperimenternya itu nggak boleh peneliti. Oke, ini saya kasih gambaran begini, yang sudah sering kita contohkan. Ketika kita misalnya melakukan PTK dan menggunakan desain eksperimen, itu bisa hanya satu kelas, tidak pakai kelas kontrol, hanya kelas eksperimen. Kalau yang ideal eksperimen itu ya ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol, ada 2 kelas. Jadi pertama di observasi dengan menggunakan tes, namanya pretest. Terus yang eksperimen menggunakan metode yang kita pakai, strategi yang kita pakai, strategi yang kita anggap bagus. Nah, yang kontrol itu pakai metode biasanya, jadi nggak ada X-nya. Yang berikutnya ketika sudah berjalan entah 4 kali pertemuan misalnya, itu terus melakukan observasi lagi atau tes kembali, namanya post test. Ingat ya, pretest sama post test, ingat ya. Nah, ketika kemudian ini sudah mendapatkan data seperti ini, maka kita bisa menggunakan yang namanya uji T untuk menganalisis data. Uji T itu rumus statistik seperti penelitian kuantitatif. Tapi sekarang kita ada SPSS sehingga tidak pakai menghitung manual untuk rumusnya. Nah, ini nanti kita coba praktekkan uji T-nya seperti apa. Nah, kamu boleh menggunakan model eksperimen yang pre-eksperimental. Ya seperti ini, hanya ada satu kelas eksperimen saja, tidak pakai kelas kontrol. Pertama dilakukan pretest, terus kemudian diterapkan metode tindakan yang kita lakukan, baru kemudian diobservasi lagi atau di pretest, di post test gitu ya. Nah, ini bisa kita contohkan cara menghitungnya seperti ini. Kita misalnya sudah punya data ya. Bentar, kita coba cek data. Anggap aja kita punya data mana nih ya? Bentar. Data hasil tes. Nah, ibaratnya begini ya. Y1 ini sama dengan ini ya. Jadi sebelum kita pakai tindakan tertentu, pakai metode, pakai strategi, atau pakai media, pakai buku ajar yang bagus yang belum pernah dipakai, itu kita lakukan pretest.
siswanya kita kasih pretest. Oke, nilainya seperti ini. Ada yang salah, ada yang benar. Terus kemudian jumlah totalnya sekian. Kalau totalnya ya. Nah, berikutnya tindakan kita lakukan mungkin 4 kali pertemuan, siklus 1, siklus 2, siklus 3, siklus 4 ya. Terus kemudian terakhir kita post test. Kita pretest kembali. Akhirnya rekapitulasinya seperti ini. Nah, jadi siswanya akhirnya nilainya sekian dan jumlah atau skor totalnya sekian. Belum kelihatan ya perbedaannya. Nah, maka sekarang kita perlu menggunakan rumus uji T. Kita klik SPSS. Nah, kita buat variabel view-nya, nama variabelnya misalnya nilai pretest. Yang kedua nilai post test. Nilai post test, nilai pretest apa ini? Nilai pretest dan post test hasil belajar. Kan maunya itu kan gini, maunya ya. Misalnya ini X-nya ini adalah metode discovery. Metode discovery. Terus Y-nya ini apa? O-nya ini hasil belajar. O atau Y. Ini Y. Kamu merasa hasil belajar peserta didik kamu itu kok rendah banget ya? Ya apa ya cara memperbaikinya? Coba sih aku terapkan metode discovery. Nah, di sini simbolnya adalah X. Nah, gitu ya. Sebelum X ini kita gunakan, siswa kita beri pretest. Soal-soal itu sudah kita siapkan. Nah, itu nanti soalnya sama yang dipakai sebelum dan sesudah tindakan dilakukan. Cuma diacak. Kalau misalnya di pretest itu nomor urut 1, 2, 3 itu nanti di post test nomor urut 1, 2, 3 itu mungkin menjadi nomor urut 8, 9, 10. Jadi supaya nggak kelihatan tesnya itu sama. Nah, ketika sudah ada hasil pretest dan post test, itu kan sudah bisa ditabulasi kayak ini. Sampai di sini kan kamu paham ya? Kalau nggak paham boleh tanya. Boleh sampai Pak, saya nggak paham Pak. Paham ya? Oke, berarti sekarang kalau sudah seperti ini, sudah bisa kita gunakan rumus. Rumus UJT-nya seperti apa? Kamu boleh browsing ya, rumus UJT. Nah, kalau rumusnya itu seperti itu secara manual nanti ya bisa dibuat, bisa dikerjakan. Nah, kemudian sudah ada rumahnya, nilai pretest, nilai post test. Maka kita ambil aja nilai yang sudah ada. Y1 ini berarti pretest. Sama dengan U1 ini. Kita copy, kita masukkan. Oke, berikutnya yang nilai post test Y2. Ini kita copy, kita masukkan. Nah, maka berikutnya tinggal dilakukan operasi SPSS, klik analyze, berikutnya klik compare mean. Nah, ini ya. Nah, di sini pakai yang mana ya? Independent sample atau pair sample. Oke, kita pakai independent sample test. Oh, ternyata keliru. Kita coba ulangi, analyze, compare mean. Nah,
Taraf kepercayaannya 95% itu masih 0,5 ya. Nah, kita klik OK. Nah, di sini sudah ada nilainya. Kamu bisa lihat nilai MEAN rata-rata. Perbedaannya berapa sih? Selisihnya berapa? Kalau nilai sebelum ada metode discovery itu berapa? 12,6 ya. Ternyata setelah dikasih setelah dikasih metode discovery, setelah dikasih ini berubah rata-ratanya itu menjadi 13,3. Berarti selisihnya berapa? Selisihnya 1, nggak sampai 1 ya. Ya. Nah, nilai yang berubah itu dianggap merupakan akibat perlakuan yang kita berikan, akibat dari tindakan yang kita berikan berupa penggunaan metode discovery. Nah, begitu loh maksudnya. Jadi kalau begitu berarti metode discovery itu efektif karena dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan selisih skor sekian tadi itu. Nah, benar nggak ini? Hasil ini nyata nggak? Kalau hasilnya nggak nyata, perbedaan itu seperti nggak ada perbedaan. Nah, begitu maksudnya. Jadi uji T itu tidak melihat sebetulnya tidak untuk menghasilkan nilai rata-ratanya. Uji T itu ya untuk menghasilkan nilai skor T-nya itu. Nilai hitungnya berapa? Nah, di sini kita mengacunya pada nilai sig. Nah, di sini nilai sig di sini kriterianya apa? Bisa kita baca di beberapa pedoman, ada di buku misalnya. Nah, misalnya tadinya ada sebelum sekian, sesudah sekian, terus kemudian tadi itu klik analyze, confirmation, variable sample test. Oke, sudah, dan hasilnya seperti ini. Sama kan? Itu artinya apa? Artinya yang mengikuti kriteria. Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan ada perbedaan signifikan. Nah, begitu. Kalau nilai signya itu lebih besar daripada 0,05, walaupun ada perbedaan selisih tadi, itu dianggap tidak ada perbedaan. Understand? Yes. Oke, bagus. Nah, kalau kita lihat dari output SPSS yang tadi, kira-kira ini ada perbedaan enggak? Ada perbedaannya signifikan enggak? Berdasarkan nilai sig yang diperoleh dari uji T menggunakan variable sample t-test, diketahui bahwasanya nilai sig adalah 0,0000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest dan post-test. Sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang dihasilkan oleh penggunaan metode discovery terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Nah, begitu. Nah, ini adalah hasil pengolahan data dari penelitian tindakan kelas yang kita lakukan menggunakan rumus uji T, ya, T student. Rumus T student itu kriterianya jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan signifikan perbedaannya. Tapi jika nilai sig lebih besar daripada 0,05, maka dinyatakan tidak ada perbedaan signifikan.
Gimana Maria? Paham kan? Paham? Paham? Ada yang mau minta sesuatu supaya paham? Perlu diulangkan. Kalau kamu punya data bisa mempraktekkan ya? UJT tadi Bisa pakai SPSS. ya bisa ya, untuk pakai SPSS nya bisa ya. Bisa. Kamu ke depan penelitian-penelitiannya bisa mungkin pakai eksperimen gini. Maka berarti kamu harus melihat dengan UJT. Pak, selain UJT ada Pak? Ada namanya ANAVA. ANAVA itu apa? Analisis varian. ANAVA, ANACOVA, Analysis of Covariance. ANAVA, ANACOVA, Ana yang lain ya. Martina Navratilova. Kamu nggak tahu? Bisa? Kalau dari buku statistik, dari buku metodologi penelitian ya. Jadi ketika kita menguji perbedaan, ini kan uji perbedaan ya, uji beda. Uji T itu seringkali disebut sebagai uji beda. Dengarkan ya, dengarkan secara serius ini. Sebetulnya nggak pakai uji T itu kamu sudah tahu ada beda. Kamu menghitung manual itu bisa di Excel itu. Coba dilihat di sini. Coba hitung totalnya saja nih. Y1 berapa? 580 ya. Y2 berapa? 611. Kelihatan berbeda kan? Nilai pretest dan nilai post-test. Kalau ditanya, adakah perbedaan? Ada. Nah, cuma kamu nggak bisa menjawab. Bedanya itu signifikan atau enggak? Butuhnya uji T, uji beda itu ya untuk memastikan perbedaannya signifikan. Nah, kriterianya signifikan atau enggak? Ya tadi, bandingkan nilai C-nya itu dengan nilai C lebih kecil dari 0,5, maka dapat dinyatakan perbedaannya signifikan. Nah, begitu. Jadi sebetulnya uji beda itu bukan untuk melihat perbedaan meannya, rata-ratanya, tidak, tapi untuk melihat perbedaannya itu nyata atau enggak, gitu. Sehingga nanti diketahui perbedaannya signifikan. Nah, begitu. Ini juga bisa dibuat mean dari sini. Caranya gimana? Ya jumlah totalnya dibagi responden N. Nanti udah ketemu rata-ratanya. Sama enggak ya? Enggak foto ya, bagus. 614 dibagi 46. 13 34. Terus ini. Apa kira-kira? Sama ya? Sama ya? Jadi perbedaannya itu sudah bisa diketahui dari sini. Cuma signifikan atau tidaknya itu dari signya tadi itu. Dari sini ya. Oke ya, paham ya? Pak, ada rekomendasi buku nggak Pak? Buat metode penipuan pilates E-booknya aja Pak. E-book. Oh, kalau itu saya belum nyari. Tapi saya punya buku metodologi penelitian baik kuantitatif atau kualitatif itu Punya mungkin lebih dari 20 buku. Yang Karena satu buku itu kayaknya satu buku ini ada bagusnya di sini. Tapi di bidangnya kok nggak bagus. Harusnya di bidangnya. Oh, berarti punya keunggulan masing-masing. Iya, gitu. ya mesti Punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kamu bisa juga lihat di beberapa di internet banyak. Nanti silakan dicari ya PDF. Jadi para ahli statistika membantu penelitian itu dengan cara menyediakan rumus-rumus untuk mengolah data, rumus statistik untuk mengolah data. Ketika
misalnya ada ahli yang menciptakan rumus uji T, itu merasa nggak puas karena uji T hanya untuk 2 data yang dibandingkan. Loh, kalau 3 data nggak bisa, 4 data nggak bisa, ya kan hanya 2 data ini dari pretest dan post test. Nah, itu kelemahan dari uji T. Akhirnya ahli lain itu misalnya supaya kita bantu lagi para peneliti ini, kita buatkan rumus yang sekiranya itu datanya, rumusnya itu bisa digunakan untuk mengolah data tidak hanya 2 data, tidak hanya data pretest atau post test dari satu sampel, tapi bisa juga dari sampel lain. Jadi akhirnya diciptakanlah rumus statistik yang namanya ANAVA, analisis varian. Nah, itu adalah hasil kerja intelektual para ahli statistika. Kalau kamu mau belajar statistika ya sudah silakan. Tapi sementara ini kamu kayaknya cukup menggunakannya. Kamu itu patut berterima kasih pada mereka. Tapi mereka juga dari riset-riset yang mereka hasilkan, dari dicoba membuat rumus-rumus ini, ya mereka kan akhirnya jadi profesor yang memang di bidang itu, memang ahlinya di situ. Oke, demikian penggunaan pengolahan data kuantitatif ya. Kalau kamu penelitian tindakan kelasnya itu pakai kuantitatif, ya metodenya sebetulnya sama dengan eksperimen, cuma dalam treatmentnya, maksudnya dalam melakukan tindakan itu boleh peneliti sendiri kalau PTK, tapi kalau eksperimen murni itu nggak boleh peneliti sendiri ya. Itu yang harus kamu pegang. Ya, cukup.